Pagi, saya baru banget bangun. Semalam tidurnya kemalaman jam 1. Lagi cari-cari info buat video selanjutnya. Jadi saya udah tahu nih nama-nama perusahaan terkenal Swedia yang ada di Indonesia yang mungkin juga kalian belum tahu. Jadi nanti kita cek ke video selanjutnya ya. Saya sarapan dulu. Dadah. Halo semuanya. Kalau di Swedia bilangnya hey allihopa. Ketemu lagi sama gue di sini. Cie. Di sini gue bakal cerita-cerita nih masalah perusahaan yang ada di Indo, perusahaan Swedia khususnya. Mungkin sebagian orang udah pada tahu, mungkin sebagian juga belum tahu, makanya sini gue mau bagi cerita malu lupa deh. Nah, yang pertama itu adalah IKEA. Tahu kan IKEA? Ada yang tahu? 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 Nah, IKEA itu adalah satu perusahaan yang besar banget di Swedia. Terus dia itu bergerak di bidang furnitur. Tapi ada yang spesial nih dari IKEA karena kita nggak bisa beli langsung furnitur yang brek. Jadi yang biasa kalau ada di Indo tuh kita tinggal milih-milih, bang yang itu terkirim ya jam berapa gitu. Nah kalau di IKEA enggak, dia tuh kita belinya serpihan-serpihan, serpihan-serpihan. Bukan, jadi itu kita ngebangun dewek kayak lemari atau apa tuh kita ngeracik dewek tuh. Ibarat kata kalau misalnya masak mah bikin bumbunya sendiri gitu. Nah di situ IKEA tujuannya buat bikin customernya itu mandiri. Selain mandiri, mungkin tujuan mereka itu tuh biar kalau ngebangun furnitur barang-barang kan ada chemistry-nya gitu antara orang tua sama anak, apa sama pasangan gitu kan. Nah itu IKEA, makanya di situ kita disajiin showroom yang gede, diliatin kalau ini kursi kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini. Tapi nanti pas beli mah dipisah-pisah, nanti kita ngebikin sendiri, ada ininya, ada petunjuknya gitu. Itu IKEA. Terus yang kedua adalah HM. Ada yang tahu HM? Nah, pasti cewek-cewek tahu nih. HM itu perusahaan Swedia yang bergerak di bidang fashion. Gimana caranya? Fashion. Ya, yeah, fashion. Baju nih, ini baju. Nah, HM itu berdiri udah lama. Nah, di Swedia itu HM ibarat kata kayak ini ya, Pak. Di Swedia itu HM kayak Ramayana. Kenapa gue bilang Ramayana? Karena produk-produknya itu tuh produk-produknya itu terjangkau. Maksudnya kagak begitu mahal, kagak begitu murah. Pokoknya terjangkau dah, ibarat kata. Jadinya di sini mah HM udah biasa gitu kayak Ramayana di Indonesia. Nah gitu. Nah terus yang ketiga adalah tahu ini loh ya, make up Oriflame. Oriflame itu mereka bergerak di bidang kosmetik, perfume, terus apa lagi ya, kayaknya ada macam-macam ini deh, sabun-sabun juga kayaknya ya, Oriflame. Tapi sayang Oriflame di negaranya sendiri nggak begitu bagus, nggak tahu kenapa. Mungkin ya mereka lebih seneng kayak merek-merek dari Amerika England kayak begitu dah. Oriflame itu dari Swedia. Sebentar nih, ini mau mati lagi nih kameranya.
sorry ya nonton, durasi di HP cuma 5 menit, orang bisa lebih, jadinya kudu mulai baru lagi. Tadi yang kemarin ketiga ya. Yang keempat, mau tahu yang keempat apa? Yang keempat itu adalah yang keempat itu adalah Electrolux. Tahu kan Electrolux? Ya, Electrolux itu ada perusahaan yang ngeluarin produk-produk elektronik. Ya, kayak mixer, eh, apa blender, ya pokoknya kayak barang-barang begitu dah. Itu Electrolux itu dari Swedia. Yang kelima. Yang kelima itu adalah Ericsson. Tahu Ericsson? Halo bos, ya saya di sini. Yeah. Ericsson itu bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi pokoknya ada sound-soundnya ada gitu. Itu kayaknya mah ini apa orang-orang Swedia kayak saya, nama laki saya Linus Svensson ya, Svensson son belakangnya gitu. Terus yang keenam itu adalah, mau tahu apa? Volvo. Jadi bukan cuma Volvo, tahu kan Volvo itu ada jenis mobil, ada truk, pokoknya yang ini dah Volvo. Aduh, kena meja. Volvo itu adalah dari Swedia. Enggak cuma Volvo aja, produk ke apa mobil dari Swedia itu ada juga yang namanya Saab. S A A B, Saab. Nah, dua itu adalah produk Swedia yang berbasis di mobil. Apa kendaraan. Terus kalau kita ngomongin masalah pabrik-pabrik, ada nih beberapa yang saya tahu ya. Yang pertama itu ABB. Kalau di Swedianya dibacanya OBB. Nggak tahu kepanjangannya apa, ntar saya cari panjangannya apa. ABB itu bergerak di bidang apa ya dia ya? Kayak steel gitu deh, steel, produk steel gitu, kurang tahu ngerti, kurang baca banyak yang jelas. Nah, ada bocoran sedikit pemirsa. Ternyata kebanyakan ibu-ibu yang tinggal di Westeros, tempat saya ini, salah satu kota kelima terbesar di Swedia, itu ibu-ibunya suaminya kebanyakan kerja di ABB. Mereka ketemunya di Indo. Nah, buat kalian yang pengen dapet cowok Swedia, ngider-ngider dah tuh pabrik ABB di Jakarta, lu ngider-ngiderin dah. Apalagi kalau lagi ini apa jadwalnya makan siang, kan bule-bule tuh pada tuh istirahat siang, lu nongkrong lah di situ, nongkrong lu liatin itu ada nggak ya. Nah, kalau ada satu keluar muncul, lu ajak kenalan dah. Jia, itu dia aku kasih tips. Nah gitu ABB. Terus ada lagi satu lagi di bidang mesin dan pelumas apa oil apa ada gitu, namanya SKF. Kalau di Swedia disebutnya SKF. Ada lagi nih, kalau setiap ngomong SKF tuh selalu di pikiran langsung muncul SKF, radio kayu manis. Ya, itu mah SKM ya. Jayus banget sih Kak. Nah gitu. Terus apa lagi nih? Tunggu saya lihat-lihat, saya juga nyontek soalnya. Oh iya, Tetrapak. Tetrapak. Nah, susah amat sih ngomongnya ya Allah. Tetrapak. Tetrapak itu, tahu kan tuh pembungkus susu yang dari kertas, apa dari mana gitu ya, kayak dari kertas, dari karton. Itu Tetrapak itu Tetrapak itu dari Swedia saya. Itu pabriknya di Swedia, dia buka juga di Indo. Nah gitu tuh. Nah apalagi ya, kayaknya itu dulu yang saya tahu. Soalnya banyak juga sini nih tuh yang saya lihat tuh di ini, banyak banget di sini. Tapi saya nggak tahu semuanya ada di Indonesia apa enggak. Tapi setahu saya kebanyakan yang saya sebutin tuh ada di. Pusing
ini HP nggak bisa lebih dari 5 menit mati-matian baik ya. Jadi kebanyakan yang saya sebutin apa bisa iklan yang biasa yang udah saya sebutin sebelumnya tadi di sini nih, itu adalah perusahaan-perusahaan yang kebanyakan ada di Indonesia. Hai Eskling, dia keluar. Biasanya kalau keluar gitu dia pengen minum. Kalau kagak pengen minum, dia pengen kencing. Kalau kagak pengen kencing, dia pengen nyetor dulu. Gitu. Ya, gitulah, jadi mundar mandir banget tuh dari kantornya situ. Tahu udah dia ini keberisikan apa enggak sama saya. Udah mata yang penting ngeplog. Nah, gitu tuh permisah. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Swedia. Jadi yang pertama itu IKEA, yang kedua H&M, yang ketiga Oriflame, yang keempat Volvo, yang kelima Saab, yang keenam Electrolux, yang ketujuh Ericsson, kedelapan Tetra Pak, 9 ABB, 10 SKF. Ya, itulah nama-nama perusahaan yang saya temuin di Jakarta atau di Indonesia gitu loh. So, jadi janji saya udah lunas mau ngasih tahu kalian perusahaan-perusahaan apa aja yang ada di sini, terus berbasis juga di Jakarta, di Indonesia. Kalau ada yang salah mungkin dimaafin, kalau ada yang benar alhamdulillah berarti info saya nggak salah. Terus kalau ada yang mau nambah-nambahin boleh di komen YouTube ini di bawah, di sini nih di bawah, komen aja nggak apa-apa. Mungkin ada lagi yang pengen ngasih tahu juga nggak apa-apa, ngasih tahu aja. Kita sama bagai, aduh ini saya tahak bayi nih, kebanyakan makan ini kayaknya cabe dari pagi. Biasa sarapan pasti harus ada cabe. Bener baik, panas bu, bis ke toilet gitu. Terus apa namanya, kemarin saya habis upload yang weekend itu ya, jangan lupa dilihat ya yang baru. Ini juga nanti saya rencananya kalau nggak besok ya besoknya lagi saya upload di YouTube gitu. Ngomong apa lagi ya? Nggak ada kayaknya, udah gitu aja. Terus curcol sedikit, tadi dari pagi saya capek banget, pegel rasanya. Ngapa coba? Bikin alis salah mulu. Ini tahu nih alis kayaknya kagak bener atuh. Ini belum nih, yang ini nih belum dicabutin juga nih. Aduh, itu selam alis berapaan sih? Pengen dah selam alis, jadinya kagak repot-repot bikin apa nyipat lagi gitu. Ini ribet banget tadi pagi, ya ampun. Nih dandan juga asal-asalan aja dah, yang penting katanya cakep, seger, kagak bangun tidur ya nggak? Tuh lihat kan. Iya jadinya gitu dan ya gitu aja dulu penonton, informasi yang saya udah janjiin. Terus juga ada yang minta room tour, katanya room tour rumah, minta diliatin rumah segala macam. Kalau sekarang kayaknya rumah diliatin, kalau dalamnya sih bisa diliatin ya, tapi kalau luarnya jelek banget. Soalnya kenapa? Sekarang winternya parah karena nggak turun salju sama sekali. Jadi yang ada cuma coklat, kayak negara mati gitu. Gimana sih, semua coklat, kagak ada bagus-bagusnya dah. Kalau misalnya dalam rumah bisa saya liatin gitu kan. Tapi pengennya saya mah tuh dari luar sampai dalam satu video, jadinya kagak ngulang-ngulang lagi. Jadi tunggu dulu deh untuk room tournya ya, kita tunggu dulu. So, itu aja dulu dari saya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Terus terima kasih buat semuanya. Kalau ada salah kata maafin aja ya. Manusia kagak ada yang sempurna. Assalamualaikum.